yang jelas babak pertama Prancis gak nyantai ya. Deg-degan maksudnya. Nyantai banget itu. Nyantai. Mereka cuma jogging, tolak-tolak jalan kaki. Harusnya join Aldo aja 5K run itu ya. Dari P itu tadi. Gokil. Yang paling kamu cintai itu kan Gusto ya dari tadi Gusto. itu disayangin banget sama si Sam tuh ya. Gusto yang nggak bisa Impresif main, itu. Ya cocok lah dia main di klub buruk itu ya. Apa sih klub apa ya? Chelsea. Oh, Chelsea. Magnan dapat 5.6 ya karena Ya 2 kali gimana? Kebobolannya. Kebobolan 6. dia nggak bergerak sama sekali di gol awal-awal juga. Kebobolan 6 ya pasti jelek lah rating. gol yang menurutku gol cewek-cewek banget sih. Kayak Cewek. ini kan yang dia deg-degan sama Rashford itu kan. Oh iya benar aku ingat Iya, ya benar. yang kayak Rashford sama gak Saka, masuk. Itu bener. kayak cewek-cewek lagi main basket undering gak masuk-masuk. Nah, itu literally kita kayak Oh, cewek main Nah, basket. iya, itu gitu maksudku Mas. Iya Sana. lagi. Ya kan sampai Mbappe itu di akhir pertandingan kan dia tersorot kamera yang duduk sambil dia tetap marah padahal yang lainnya udah santai-santai aja karena dia ngerasa nggak harus gini kamu mainnya di level Piala Dunia walaupun Iya. perebutan 3-4 gitu. Olise mandul, Bukayo Saka mantul. Dan apakah pertandingan final antara Spain melawan Argentina akan seseru perebutan juara 3 tadi? Kita akan bahas lengkapnya semuanya pastinya cuma di Salah Umpan. Biasanya aku Gila. kalau opening error aku minta ulang, sekarang aku bantu. Udah lanjut aja terus. Gila. Jadi kita habis live reaction ya, kita berempat tadi bener-bener literally habis live reaction. Kalau misalnya kalian ketinggalan, nah kalian masih punya kesempatan untuk lihat live reaction kita di pertandingan final nanti. Tapi sebelum itu kita mau bahas keseruan yang terjadi di pertandingan perebutan juara 3 tadi antara Prancis melawan Inggris yang dimenangkan oleh Inggris dengan skor 6-4. Yeay, tepuk tangan dong misalnya deh. Aku tadi mau ngasih backsound nyanyi ke Maybe gitu loh. Jadi berarti ya, habis pertandingan nyanyi ya berarti ya Inggris ya? Enggak, tadi langsung seremoni kan. Langsung seremoni. Dia pulang nggak bawa piala tapi bawa apa? Medali. Medali. Lumayan lah ya. Ya 10K aja juga dapat medali sih. Apa? Lari 10K juga dapat. Nanti Aldo balik. Ya udah pulang bawa balik, medali medali nanti sih. ya. Oke, jadi langsung aja ini kayaknya banyak hal yang terjadi yang tercatat juga untuk match kali ini ya, selain Mbappe tadi apa mengalahkan Mbappe top top skor score ya. sekarang jadi 10 gol di Piala Dunia kali Betul. ini. Dan Yes. juga sekarang sementara menjadi Sementara. top skor sepanjang masa Piala Dunia 22 gol. Betul. Ngalahin Messi yang masih 21 gol. Tapi Messi Sementara masih bisa masih akan mengejar ngegolin ya. apa enggak nih nanti di final. 10 gol guys tadi 10 pagi gol. 10 gol Asli, bayangin. Yang hat-trick. repot nggak cuma kita host tapi yang editor belakang juga pada repot. Tadi yang setiap gol langsung gebrakan semua. Cepet banget ya. Saka juga hat-trick tadi, dan ini adalah Betul. achievement tertinggi Inggris selama 60 tahun. Oh ya? Ya. Yes. Pencapaian tertinggi. Exactly. Setelah Ya, jadi dari 66 juara ini paling tinggi juara 3. paling tinggi juara 3. Ini udah paling jauh Mas, jadi nggak apa-apa lah sekali-sekali Oke, kok. oke. Kasihan loh Mas, dari 66 dia nggak ngapa-ngapain. Iya, iya. Olise juga 7 assist ya. Yes, ya itu Beberapa juga. kali ini ngalahin Pele. Iya benar. Dan ini gol terbanyak Prancis di babak pertama ya, kebobolan terbanyak, sorry. Kebobolan 4-0 terbanyak. langsung di babak pertama. Jadi Tuchel perlu dikritisi. Kok apa udah enggak? bangun ya? Aku juga Aku mikir lupa. tadi. Ternyata ada dia. Ada gimana Kang? Jadi Tuchel perlu dikritisi apa enggak nih? Kayaknya emang dia harus mode pakai kaos kayaknya. Oh mungkin ya, iya. nyantai get Harus loh tadi nyantai, dia. Tadi pagi dia pakai kaos. Tapi yang jelas babak pertama Prancis gak nyantai ya. Deg-degan maksudnya. Nyantai banget Nyantai. itu Oh, mereka. nyantaian Mereka dia. cuma jogging, tolak-tolak jalan kaki. Harusnya join Aldo aja 5K run itu ya. Dari Ya. P itu tadi. Sampai banget. Dapat. Jadi memang pertandingan tadi kalau misalnya kalian baru bangun literally ngeliat skornya 6-4 itu nggak salah guys, itu emang terjadi seru banget tadi, apalagi di babak pertama untukku seru ya. Untuk Prancis tidak terlalu seru. Nah, kita langsung aja lihat highlight-highlightnya yang terjadi selama pertandingan. Nih lihat pemainnya dulu ya. Woi, warna-warni ya Prancis ya, warna-warni ya. Warna-warni, Ada memang harus merah, komplit ya. ada orange. Dan Warna-warni ini dari siapa? skuadnya tidak memainkan skuad inti dua-duanya ya. Iya betul. Cuman memang Prancis terutama di lini belakang isinya banyak pemain cadangan dari Theo Hernandez, Lacroix, Konate dan
Gusto Gelato. Yang paling kamu cintai itu kan Gusto ya dari Halo, tadi itu Gusto. disayangin banget sama si Sam tuh ya. Gusto yang nggak bisa Impresif main. itu. Ya cocok lah dia main di klub buruk itu ya. Apa sih klub apa ya? Chelsea. Oh, Chelsea. Mike Nan dapat 5.6 ya karena Ya 2 kali gimana? kebobolannya. Kebobolan 6. dia nggak bergerak sama sekali di gol awal-awal juga. Kebobolan 6 ya pasti jelek lah ratingnya. Itu emang kayak Ya, pakai berarti- pink sih. Prancis Iya. babak pertama nggak bermain sama sekali sih. Nggak main tuh mereka jalan kaki dan Zaire Emery juga dia nggak bantuin defense Rabiot. Iya, iya. Due juga jelek banget mainnya. Cherky kamu juga aduh nggak sesuai ekspektasiku kamu itu aku mau udah nunggu-nunggu. Ya cuman Cherky main di mana ya? City. Oh, oke. Cuman Olise dan Mbappe yang Yes. masih berusaha. Di babak Kelihatan pertama sih, ya. Kelihatan berusaha mencoba ngegolin gitu ya. Iya iya. Ya, Tapi- sisanya Sisanya ngampas lah. Dan di Inggris juga pemainnya diganti cukup banyak. Kipernya ganti di Henderson. kelas. Cuman yang Kwansah, Mm-mm. sama striker Tony aku nggak Ivan Toney. melihat gitu aja deh, nggak Ya, melihat deh. Emang gitu. Oh, emang nggak ngapa-ngapain dia. Tapi emang pola permainan dia memang nggak terlihat gitu. Ya mungkin kebiasaan Inggris punya striker kayak Harry Kane yang dia akan turun ke tengah untuk jemput bola terus ngasih pancingan terus dia naik lagi. Sedangkan Tone mainnya nggak kayak gitu. Iya, striker. Stiker. Striker, ayo lo. Striker tipe kayak Ivan Toney ini kan memang susah kalau nggak dapat nggak dimanjakan di kotak penalti ya. Jadinya memang dia bukan tipe yang suka jemput bola, dia lebih ke nunggu. Tapi anehnya juga kalau nunggu juga tadi nggak banyak kelihatan juga Bener. di area kotak Ya nggak penalti. dapet karena memang high defensive line juga kan si Prancis di babak pertama tapi kalah lari tuh Betul. sama Saka dan Rashford. Ya, ini lah levelnya Liga Arab lah ya. Level gara-gara. Iya tapi memang agak cepet ya larinya dia ya. Kayak berat gitu badannya. Yang tua satu, Oh, terus I habis itu dia see. memang sempat satu musim itu nggak main. Oh, oke. Jadi kalau nggak salah 2 atau 3 musim lalu tuh dia kena larangan pertandingan 1 musim karena ada kasus juga dia Doping ya? doping. Oh. Jadinya ya mungkin ya itu pasti ada efeknya lah ya kamu Oke. setahun nggak Iya. main. Oke kalau begitu kita langsung aja membahas highlight yang terjadi ya. Mungkin memang tadi di awal kita ngomong kayak Prancis memang terserah mau menang Iya. berapa aja pokoknya Mbappe ngegolin. Mbappe ngegolin. Tapi kalau 4-0 ya Iya sepurane. betul. Kaget Prancis Babak tiba-tiba pertama 4-0. nih. Langsung aja nih aku ingat Menit kedua. 2-16 Declan Rice. Tapi gol ini bagus banget nih. Oh cakep. Iya. Cakep, cakep. Nah, ini Ya. maunya niatnya Prancis serangan balik tapi salah umpan si Salah umpan. Due ya. Langsung dipotong sama Declan Rice. Betul, terus Zaire Emery telat nutup, jadi Declan Rice kosong banget, jadi dia tinggal shoot aja ke ujung. Agak jauh juga ya. Ya biasanya pemain belakang langsung mendekati pemain lawan yang menyerang. Ini kali ini Prancis bener-bener dia ikut transisi, ikut mundur gini. Cuman hanya menutup. Dan ini akhirnya diganjar dengan hukuman Declan Rice. Ngelihat ada ruang buat syuting. Si kipernya juga ketutupan pemain belakangnya juga nggak bergerak, cuman bisa Nggak kelihatan gitu ya. Placement bolanya bagus. Placement bola betul. Terus Konate-nya ini kelihatan banget. Udah Lambat maksudnya ya. Lambat banget kayak eranya kayak udah hilang gitu loh. Betul. Iya. Dan tapi malah baru dibeli sama Faktor Real kelelahan Madrid. ngaruh nggak kah? Karena udah dia ngikutin sepanjang pertandingan sebagai starting, capek juga. Konate nggak pernah Konate nggak pernah main. Masalahnya nih orang-orang nggak pernah main yang selalu bikin salah. Wih, orang-orang nggak pernah main. Iya. Iya. Ya cocok lah harusnya. Iya, memang benar. nggak usah main itu. Memang nggak bisa main. Iya. Lak-lak main, tapi Lak-lak levelnya main. segitu-gitu aja. Bayangin, Madrid kan ya? Konate Madrid. Konate baru dibeli Baru. Madrid. Oh malah baru. Saliba Liverpool. cedera atau misalnya substitution aja, Lacroix. yang main tuh Lacroix bukan Konate. Oke. Padahal Lacroix bermain di Crystal Palace, sedangkan Konate itu kan dari tendernya Liverpool. Van Dijk di Liverpool. Oh. Iya. Tadi aku juga bahas sama Sam, ternyata Prancis masih punya PR, pemain lapisnya ternyata gapnya terlalu jauh dengan pemain intinya. Nah ini buat PR pelatih barunya siapa? Zidane. Oh. Untuk cari pemain Zizou. belakang yang lebih setara lah, paling nggak mepet-mepet lah Betul. dengan pemain inti. Ya karena kayak Jules Kounde sama siapa tuh? Malo Gusto. Gusto. Aduh, Gusto lagi. Gusto lagi. jauh banget karena Iya. Betul. secara kualitas beda jauh banget. Terus di kiri Theo Hernandez kayak dia main di Milan gitu yang ngoyo, dia juga mainnya jalan kaki gitu. Oke. Jadi Jelek untuk banget. dari Prancisnya sendiri di babak pertama memang agak nggak agak ya babak belur banget ya Betul. karena Oh, dikalahin banget. di 4-0 nih babak pertama nih ya. Ini untuk gol yang kedua kita lihat
dari Konsa. Ya, tendangan sudut ya. Yes, Dan corner memang dari kelihatan Declan nih Rice ya. corner-cornernya Declan Rice memang dia udah punya ngincer kepala tuh, bukan yang pokok ditendang ke tengah gitu ya. Ya, sudah ada target ya. Sudah ada targetnya dan ini Dituju. dapat Iya. benar-benar ini segol latihan banget tuh Iya. ada satu screen. Screen kayak basket tuh. Ada satu yang di screen Konsanya lari muterin screen Ya, itu. ha. Jadi back yang jaga dia pasti akan telat karena ketutup sama screen satu pemain itu. Karena biasanya Harry Kane jadi target, kali ini kan dia Harry Kane nggak main, jadi mungkin ini saat latihan sebelum pertandingan jadi target main Betul. buat tendangan corner nomor 2 ini. Itu Rabiot yang kalah duel ya. Rabiot kalah duel karena dia jadi ketinggalan karena kena screen dia. Ya, sebagai fans Inggris saya kaget dia ngegolin. Iya, Jujur. tadi teriak ya, Jujur. benar kaget ya. Aku tadi ngelihat live reaction kita kan, rewind. Itu pas gol ini tuh kita nggak ada yang bereaksi loh kayak. Iya. Karena nggak terlalu Itu kelihatan. gol, Karena iya. kan dia di ujung banget ini gol apa enggak nih gitu loh. Terus aku kayak ini siapa? Ternyata Ya, paling nggak kan ada sosok-sosok pengganti Harry Maguire yang biasanya Bisa jadi target ya. jadi target di. Tapi kalau ada Maguire orang pasti jaga dia lebih ketat lah. Nggak mungkin Rabiot yang ditaruh untuk jaga. No. Maguire ini jago banget tapi kalau duel udara sih. Ya kadang kena hidungnya soalnya. Ini pemain pengganti ya? Ini pemain lapis kedua ini yang diturunkan Iya, sama hitungannya- Inggris. Konsa hitungannya kan itu. Enggak, tapi kalau Dia kan dimainin di kanan kan kemarin buat gantiin Reece James. Tapi Iya. kalau aslinya ya John Stone kan. Ya di benar tengah. Johnson. Biasanya Johnson. Reece James di kanan. Oke. Iya nggak apa-apa ini. Baik. kali ini tuh sayang banget aku pengen lihat Kante padahal. Piala Dunia terakhir Iya, nih, tapi kan? nggak Oh Kante dikasih. itu juga. Oh Kante itu Piala Dunia terakhir ya ini. Iya udah tua. Harusnya. Nggak bisa dia kalau kepotong sholat subuh gini nggak bisa dia jadi nggak bisa main jadi Iya, iya, betul, Subuhnya betul. kayak- Mungkin ini alasan dia nggak mainnya sekarang ya kan beda jam. potong. Oke kita lanjut aja ke gol yang ketiga masih di babak pertama. Ini gol yang menurutku gol cewek-cewek banget sih. Kayak Cewek-cewek. ini kan yang dia duk-dukan sama Rashford itu kan. iya. Oh iya benar aku ingat Iya, ya benar. yang kayak Rashford sama gak Saka, masuk. Itu bener. kayak cewek-cewek lagi main basket undering gak masuk-masuk. Nah itu literally kita kayak. Oh cewek-cewek main Nah, iya basket. itu gitu maksudku mas. Iya, iya, Iya Sana. lagi, iya. Kan Iya. kita nyamanya cewek-cewek. Bukan. Ya aku Iya, nggak benar-benar. belum selesai tadi. Betul. Nah, gitu. Ini Ini ya serangan bolong banget Ini lah ya. chemistry dari pemain belakang Prancis juga kelihatan banget Chaos nggak sih, kompak chaos ya. ya, Jadi chaos. nggak ada yang mendekat ke serangan Dan itu pemain-pemain ini. garis pertahanannya Prancis itu sudah ngelewatin lingkaran tengah, garis ujung lingkaran tengah masih maju lagi tuh. Hampir kotak penalti semua orang terakhirnya ada di situ dan ini kesalahan si Gusto Gelato itu ya. Dia di ujung banget tuh di depan. Ini kan. Terus ketika bolanya serangannya ini mental, Mm-mm. terus langsung ditembak ke Rashford, tuh dia tuh masih jauh di belakang garis tengah. Tahu nggak Jadi kelihatan nggak apa yuk? Yang pertandingan ini kelihatan Olise ngambek banget sampai Olise harus Iya, over. iya ya karena kan? dia tuh gini loh. Olise Kalau itu ngambek kelihatan si Olise itu ya, dia tuh kan ngelihat nih Rashford lari, Heeh. ngelewatin dia. Heeh. Cuman di otak dia di belakangku kan ada bek kanan ya. Iya. Oh ya. Tapi dia noleh nih. Lu jangkrik kok noleh bisa. Siapa Anda? Kamu kok masih di sini? Terus dia kayak noleh, gitu terus harus lari dia. Sprint sampai ujung tapi harusnya logika dia ketika dia ketemu di ujung dia harusnya cover yang back tengah karena back Iya. tengahnya yang cover kanan kan. Heeh. Terus pas dia habis lari sprint terus dia noleh lagi. Gak di cover bisa. Gak lari terus Olise kerja keras lah sampai Kerja depan keras. belakang depan terus belakang. ngerem kan dia ngerem gitu. Kayak dia Mm. nunggu ya wes lah gitu. Ya gimana? Enggak lagi? gol. Rashford one on one Ya enggak gol. benar. Oh, Dia mau sudah. lari lagi. One on one lagi si Saka. Saka. Gak gol Gak lagi. gol lagi. Terus diambil Rashford lagi. Baru dipasing ke Baru Saka gol ya. lagi tapi kayak nggak ada yang lain yang ikut turun lagi gitu loh. Mm-mm. sudah. Bener-bener habis diacak-acak sama Rashford sama Saka tuh. Ya, Saka kan Betul. bisa sampai dari kanan ke kiri Iya nge-explore banget kan berarti emang udah nggak kompak chemistry-nya udah nggak Ini terjalin. belum Gordon yang main. Nah, Iya, Gordon main masih wah hilang di- semua. Tapi Gordon yang main tuh bolanya itu lebih ke kaki dia, baru dia lari ke depan bawa. mm. kalau ini skill. Kalau ini enggak terobosan di jauh. Iya, iya. Rashford tuh kan oke. sprint, Iya. pokoknya balap lari aja. Itu yang memang lebih sesuai kalau ketemu back-back lambat yang kayak yang dipasang sama Prancis kali ini. Oke. Ya meskipun golnya lucu, dung-dungan ini tetap lah poin buat Inggris. Dan lanjut kita ke gol yang keempat. Another Masih. gol dari Saka. Iya, masih babak pertama gimana ya, ya? ya. Ini si siapa Eze di tengah lapangan dia Oh. putar badan. Ya, ya, ya. Dia putar badan, Zaire Emery waktu selesai putar badan dia nggak ngejar, dia ngerem malahan, jogging lagi, ya lepas lah Eze dia bisa kasih umpan terobosan,
ke Saka yang balap lari sama Theo Hernandez, tapi Theo Hernandez juga nggak mau body dia gimana-gimana, ya akhirnya di shoot jarak jauh ke ujung. Udah. Masuklah 4-0 di babak pertama. Di momen Diacak-acak, inilah men. Didier langsung kayak ayo. Iya. Gak usah langsung ya, ini momen ini langsung pas babak kedua itu langsung ganti 4 pemain ya Prancis ya. Langsung 4 pemain intinya dimasukin semua, Lucas Digne Tinggi. buat gantiin back kirinya Theo Hernandez, yang terus Dayo Upamecano gantiin Konate. Terus lanjut ada Dembele, Dembele. Desire Dembele diganti masuk. Dembele. Due ganti Dembele sama terus sama Barcola. ganti Ryan Cherki. Cherki. Nah, di momen itulah kebalik langsung. Nah, Cuman emang salahnya adalah Gusto Gelato masih iya. dipertahankan. Kenapa ya? Harusnya dipisah ya. Ya karena takut kan dia jatah cuma 5 ya. Kalau langsung dipakai 5-5-nya kalau Enggak, ada apa-apa. maksudnya gimana? tadi back yang di Theo ganti. kan. Ha. Dia kayaknya ketakutan sama Saka karena Saka udah 2 gol kan. Oh. Dijaga sama Theo. Iya. Jadi mending karena Rashford juga nggak ngapa-ngapain, masih nggak ngegolin, ya mending Saka dijaga sama Lucas Digne. Oh, oke. Oke, kita ke gol pertama untuk Prancis, Mbappe di menit 48 ya. Ini dia mulai Ya udah mulai bagus. marah lah, mulai marah Nah, ini lah. tapi sama Olise sih tetap. Ya. Golnya Prancis ini nggak ada yang jelek. Nggak ada. yang jelek. Ada yang Nggak ada. jelek. Bagus semua. Ini umpan Bagus semua. terobosan ya Iya. dari Olise, itu di sela-sela defender sih lari nyelip. Kalau si lihat Mbappe. live reaction lagi dari mana kita semua gini-gini semua. Iya. Ini Lihat- karena lihat Dembele masuk di babak kedua, Betul. jadi pertahanan dari Inggris mulai terpecah. Nah, Mbappe punya ruang untuk bisa berkolaborasi, bersinergi dan berintegritas. jangan. Itu loh dengan Betul. Mbappe akhirnya. Olise yang di kanan di babak pertama, jadi dia main di posisi favorit dia di tengah. Awalnya kan fokusnya ke Mbappe semua. Betul, Dembele di kanan bisa narik orang, jadi Olise bisa menari-nari dengan bebas. Iya. Ya, tapi ya memang setelah 4 orang ganti itu buyar loh Inggris. Bener-bener Iya, buyar iya, belakangnya buyar. tuh kayak. Kan memang yang ditakutin 4 lini depannya Prancis itu kalau Iya. udah main bareng itu agak ngerepotin Dan tuh. itu jawab juga kenapa selama ini Ryan Cherki itu tidak menjadi pilihan utama, bahkan hampir nggak main sama sekali. Ternyata ketika dimainkan Ryan Cherki nggak ada sinerginya, nggak agak sefluid kalau Olise, Dembele, Mbappe, Barcola, bahkan di CR2 ikutan jelek malah tadi. Betul. Malah ketarik jelek Oh, gitu. oh. Ya, dia cuma jago di level klub ternyata Cherki ya. Aku pikir umur berapa sih Cherki itu? Masih Masih muda. muda. kok. Masih muda, Belajar masih lagi deh. panjang mas perjalanannya, Belajar lagi mungkin adik. dia bisa introspeksi diri lagi kali ya. Oke. Kita lanjut ke gol yang kedua dari Prancis. Ini Ini Barcola. Barcola. Ini juga cakep ini. Ini ya kalau tadi babak pertama kita bilang Iya. backnya Prancis Acak-acak ya. acak-acak sama Saka sama Rashford. Ini sekarang diganti Kebalik ya. Iya, dikasih iya. umpan terobosannya Iya, iya. cakep banget. Barcola tinggal lari, nempatin posisi, lalu ambil sudut sempitnya si Dan Henderson. Bagus Iya. banget ini. Betul, Umpannya siapa ini tadi ya? Wah. Wah, ayo. Aduh. Ayo yang komen ya umpannya Jeng-jeng. siapa? Nah, yang tahu ini umpannya siapa boleh yang langsung barusan tadi scroll lagi komentar. lihat. Ini tipikal sayap-sayap modern kayak gini nih. Kalau Ya, dia cut inside. udah masuk dijaga dengan satu pemain, malah pilihannya dia berani buat ngelewatin pemain itu. Memang harus jaga dengan dua pemain. Nah, Kenceng ini, banget ini Barcola. ini serangan balik kalau nggak salah ya. Ya, Iya, iya. Iya, cut inside. Langsung disikat. Iya. Dan cakep as always ini golnya Prancis banget ya, sama kayak gol selanjutnya yang ketiga dari Prancis ini berarti dari Mbappe. Ini cakep nih. Ini Wantu sama Olise, Wantu. Dari ke Dembele dulu, Dembele berhasil narik Iya, pemain, iya, betul. dikasih ke Olise putar badan, bisa kasih ke Mbappe yang terbuka, ditekuk. Wah, ini. Gol ini bikin Florentino Perez itu sumringah kan. Ini cocok. Ini babak pertama kipernya masih ngerasa ini kiper penggantinya siapa? Pickford siapa namanya? Di Henderson. Henderson. Nah, dia masih ngerasa oh jago nih. Aku di babak kedua nggak jago banget. Dia baru ngerasa nggak jago ternyata aku ya. Nggak, tapi secara shot shopping sebenarnya Dan Henderson oke lah. Iya, Oke Ya, lah. dia ada beberapa save. Save-nya ya. Enggak, maksudnya di level dengan ngelawan Prancis yang benar-benar real Prancis ya. Kan sampai Mbappe itu di akhir pertandingan kan dia tersorot kamera yang duduk sambil dia tetap marah, padahal yang lainnya udah santai-santai aja karena dia ngerasa nggak harus gini kamu mainnya di level Piala Dunia walaupun Iya. perebutan 3-4 gitu loh. Ini tapi kalau misalnya bukan perebutan 3-4 kayak katakanlah semifinal kayak hasilnya nggak gini sih. Enggak sih, pasti Prancis akan full. Ya langsung full semua Iya, kan. nah, itu Iya, pasti iya. akan beda mainnya dan nggak akan
ketinggalan 4-0 di Ya, babak pertama ya, ya. itu Jadi nggak mungkin. Itu ngejarnya PR ya. Itu mungkin Inggris ya ketinggalannya kalau Tapi ceritanya. sedikit ada gambaran kalau misalnya sama-sama main full, kita anggaplah fullback-nya Inggris itu kan sebenarnya Sebenarnya full itu ya. yang main selalu ya. Cuma kurang cuma ganti-gantian aja. Tapi Iya. mostly kan yang main ini. Konsa, Gehi sama Konsa. Spence. Terus paling kirinya ganti nih ke O'Reilly kan, Iya. gitu aja. Mm. Tapi secara kalau misalnya Ronan kan sebenarnya back four ini teracak-acak oleh Bener. Mbappe, Iya, Dembele. Betul. Cuman sayang sekali setelah gol ini berapa kali Olise ya? nikmatnya Olise, Olise. Kalian juga pasti setuju yang di rumah, Ya. menyenangkan sekali Bagi melihat of pertandingan tadi pagi itu bener-bener ya itulah karena siapa Gelato tadi itu siapa? Gusto Gelato itu apa telat mengover akhirnya Olise harus membantu cover dan dia Yes. udah capek. Apa bahasa muka nendang nggak masuk tuh tadi mau apa tadi? Apa tadi dia bilang? Nendang nggak masuk-masuk. Oh, anu. Yang tadi aku tawa tuh loh. Lupa. Ya. Itu lucu teman-teman, cuman saya nggak kesebut apa ya dia bilang Nanti ya. kita cari di live reaction ya. Cari aja di live reaction di golnya siapa tuh? Enggak, dia bilang kali ini. Olise enggak ngegolin. Iya, dia Oh. tadi bilang ini nendang-nendang tapi gak titis. Bukan. Penceng ngabe. Oh iya, penceng KB, itu dia bilang gitu. Dua Dia kali ya? peluangnya banyak tapi Tiga penceng sebenarnya. KB. Tiga. Satu yang hampir bagus banget Iya. dia bawa sendiri terus Saya dia mau bener-bener apa ya? Karena capek, Kak. Entertaining banget loh ngelihat si Olise ya. Olise, Dembele, Mbappe. Iya, iya. Mereka cuma bertemu di timnas tapi bisa secair itu. Trionya bisa Heeh. guacor nggak tuh? Iya. Satu yang dia ke tiang dekat tapi nggak masuk ternyata miring kan, terus habis itu satu lagi yang dapat cutback dia malah buang ke kiri. Satu lagi yang sudah dari Mbappe 80% Olise. Iya. Olise kasih Dembele itu dan Dembele kalau shoot kaki kiri ke Bisa ujung aja. itu Iya, masuk loh. iya, dibalikin lagi. Tapi dibalikin karena sudah benar-benar ketemu gawang kosong masih nggak masuk lagi Olise. Kok bisa ya? Apakah Nikmat ikut? mana yang kau dustakan Olise? Tapi nggak apa-apa, masih panjang kan dia perjalanannya. Masih. Ya, Udah cuma di kan. World Cup kali ini dia dapat banyak peluang emas Iya, tapi iya. nggak ngegolin sama Tapi sekali. bukan berarti maksudnya jelek ya. 7 assist membuktikan Olise Ya, luar biasa. itu. Iya. Cuma kan tetap gol tetap dinilai lebih bagus Kak. Kalau akhirnya dia ntar trauma di World Cup selanjutnya, Nah. ya kan tiap mau ngegolin, aduh nih jangan-jangan iya kan Lebih bahaya ke juga. gini, lebih ke ini mestinya udah gol gitu aja. Iya. Udah gol gitu aja deh, kan nggak bukan yang Mikir sih dia di ruang ganti nih. Mikir dia nih. Bukan Udah itu kayak udah mereka tuh kayak Dembele Udah Kamu kamu lah, lah, gitu. kasih Kamu udah aja dikasih-kasih deh. ya bolanya ke Oh Olise. iya benar. Tapi tetap kurang beruntung ya. ya, Dembele pun juga sempat by one dia sempat capping ternyata pelan. Iya. Oh iya itu. Banyak Iya, banget aku. buang-buang peluang sebenarnya peluang-peluang emas yang harusnya Prancis bisa Malah bisa. ngebalik duluan tuh malah 6-4 duluan Prancis harusnya. Dembele kelas banget ya. Nyenangin banget ngeliat Dembele tadi. Oh, pagi. kelas. Asli ya karena Capping setelah betul. beberapa kali Olise gagal langsung dikasih contoh sama Dembele ini loh ngegolin caranya gini. Iya. Nah, nih di highlight Tapi berikutnya sebelum nih. Dembele ngegolin Ada si siapa? Gusto Gelato. Oh itu Gusto dulu ya. Gusto Gelato Oh, sliding kita tackle. next ke gol Jude berikutnya. Bellingham. Ada 10 ya guys, ini ingat ada saya 10 gol. ucapkan terima kasih banyak Oh, kepada penalti. Agusto. Mau nih tendangan penalti yang berhasil ini bikin Saka. Iya dia memotong bola tapi kakinya Ini Telat. telat jauh. Mama Harusnya bukan saya yang ngambil Mas, maaf. Iya telat. Bener akhirnya. track back telat, speed kalah ya. Tackle lagi. Tapi menurutmu emang dikasih ke Saka karena dia mau hat-trick atau Ya, mau Iya, hat-trick. gitu ya? Biasanya memang kalau penalti itu either kapten Hmm. atau memang striker utamanya yang memang buat nyetak gol, buat jadi top skor gitu. Atau ya buat kalau ada yang mau Yang kayak hat-trick gini-gini ya. atau ada yang ulang tahun. Oh, I see. Sebenarnya Ada Bellingham yang udah- momen-momen Bellingham Pegang bola kan pegang. udah pegang bola, cuman Ya, dikasih sama dia. Ya, mungkin Tapi urutannya. sekarang lagi tren kan Mas, kayak orang lain yang pegang supaya nggak diganggu terus Oh, habis iya. itu dikasih. Oh, I Aman. see. Begitu trennya sekarang. Betul. Congratulations, Saka. Ini pasti pendukungnya Arsenal. Wah, iya. Berbahagia. Udah. Salah satu host kita juga udah posting itu. Itu yang hat-trick klub mana itu tahu nggak? Itu. Oh, enggak. Aku ngomong aku fix Arsenal. Gitu. Iya. Karena aku kan tidak ngikutin klub, guys. Jadi akhirnya aku Bukan host kita satu lagi yang Renaldi, yang Renaldi udah posting di Oh, story. sudah posting. Dia bilang itu yang hat-trick tahu nggak klub mana? Asik. Ya, Sombong Iya, dia. Benar tapi tuh. kalau fans Arsenal nyombongin si Bukayo ya wajar lah. Iya, Memang iya, bagus benar. kok. Ya memang bagus. Emang Bagus kalau dia nggak wajar repotin nih tadi malam. kalau nggak wajar ngandelin siapa?
Nggak wajarnya. Madueke? Oh, kesana arahmu itu. Oke. Oke, setelah free point dari Gusto ini ya, kita akan lanjut ke gol yang berikutnya. Nah, ini Dembele. Ini tadi yang dibahas sama Tara Dembele. juga ini yang gol bagus itu. Dia tenang banget Tuh. Ini Asli. level Ballon d'Or emang. Ya iya mas. Itu memang Hop. sebelum Tahun ini kapan ya Ballon d'Or ya? ya nanti akhir tahun. Oh akhir tahun ya, setiap selalu akhir tahun. Ini juga teman-teman yang di rumah juga pasti setuju ngelihat dia bawa bola dengan sisi kanan tuh benar-benar ini bakal ke kiri dan ini dilakuin ini bakal Tetap dan ke masuk. kiri dan tetap Tetap masuk lagi Iya, ya. jadi Maksudnya udah emang template sesuai gitu loh. ekspektasi. Jadi nyayap, habis itu dia akan tekuk ke dalam karena mau ngasih kaki kirinya dia terus R2 kotak ke ujung terus Aduh, iya benar sudah benar. template sudah pasti Dembele kayak gitu tapi tetap masuk. Indah. Ya memang. Maksudnya back itu sudah tahu harusnya ini pasti kayak Iya. gini tapi tetap gak Tetep kena. tekuk, Kok iya bisa tetep ya? jatuh. Dia udah nutup dikira nge-shoot masih ditambahi satu kali lagi makanya tuh backnya jatuh tuh. Tahu nggak siapa yang ketekuk itu? Caloba. 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 Cuma berapa menit dia main di World Cup ini ya? Masih mending main. Iya. Kopi Mainu gak Kopi dimainin. Mainu. Main. Cedera kan? Cedera. Cedera. Oh katanya. Cedera hati itu Nah, maksudnya. Kopi Mainu comeback stronger. Ah. Asik. Oke. Tapi ada yang nggak kalah kerennya golnya ini yang keren banget. Nah, ini loh Mas. Oh, Nah iya. sebelum gol ini tuh ada peluangnya si Olise itu kan yang kita Iya. pikir ini 5 sama nih. Oh kayaknya. iya benar, kita malah mengiranya Prancis yang akan menyamakan kedudukan ya. Betul, terus di serangan Iya balik. betul. Ini Shoot. sih ngeliatin perbedaan apa ya struktur bahwa memang kalau main di Real Madrid dijaga sama main di Crystal Palace itu nggak ngelawan bos, Iya. nggak ngelawan bos. Itu mau dijaga kayak gimana malah Iya. Kroa yang lambat itu dilewatin semuanya, nggak ada Iya. tai-tainya Iya, lawan iya. Jude Bellingham. Ini Jude terima kasih Bellingham. juga buat Jude Bellingham ya tadi kalau lihat peluangnya Olise kita semua udah deg-degan udah ngeliat aduh penalti ini apa? Perpanjangan. Perpanjangan ini ternyata dia juga tidak mau perpanjangan. Iya. Dia tapi dia membuktikan cantik levelnya. banget, tenang banget ngegolin. Nggak tahu lah aku jadi fan girling, kalian aja yang bahas nanti. Oh iya. Oh iya dikira nanti terlalu itu ya Yoi. karena kamu Inggris. Enggak tapi memang oke Bagus nih, banget. bagus banget. Memang golnya bagus kok. Dia nggak Yang buru-buru senang itu yang harusnya ada peluang tendang di sisi kiri masih dibawa masih lari ke dibawa kanan. lagi. Ya pemain pengganti juga kan napasnya juga masih Baru. Jude Bellingham membuktikan bahwa dia layak sampai nomor punggungnya dipensiunkan di Birmingham City. Padahal Oh. dia masih muda udah dipensiunkan kan. Oh gitu. Selayak itu ya memang layak memang. Dia nomor berapa? Di Birmingham berapa ya? Nah, Nggak tahu lah. Pokoknya di Birmingham sudah dipensiunkan semua klub menghujat Birmingham karena ini pemain masih belum membuktikan dirinya Apa-apa. kok sudah dipensiunkan jersinya. Tapi ternyata ya ini visioner ya. Dan di sini dia membuktikan dia adalah pemain yang bisa mengangkat sebuah tim lah istilahnya Betul. gitu. Dia masuk di Madrid pun luar biasa, berdampak. Sekarang timnas Inggris. ya, dia mau nyamain jumlah golnya sama temennya Haaland. Biar sama-sama 7. Sama. Ntar aku bilang kan player all the time-nya kan Jude Bellingham. Kamu kan nggak yakin. Sekarang yakin nggak kalau dia All the bisa time jadi apa all the time apa ini? maksudnya? All time best player, best di player Inggris. di Inggris? Lah. Jude Bellingham oke nggak kira-kira? Bisa nggak dia suatu saat jadi legendanya Inggris? Bisa. Apa saingannya sama siapa? Ya, Nggak sekarang ada. kan Harry Kane pasti kan Harry top Kane. skor sepanjang Kan ada masa. Tapi Mereka kalau lawan dari nih. Harry Kane sama Jude aja aku masih udah Jude. Oh udah Jude. Udah Ya? Jude aku. Ini Gila, jago udah banget nih. Jude nggak tuh si paling ngikutin. Dan gol terakhir dari Jude Bellingham itu menutup laga perebutan juara ketiga. Ini benar-benar di last minute banget golnya ya. Membuat kita tidak extra time kerjanya juga. Selamat buat Inggris untuk Selamat. juara tiganya. Yeay. Selamat buat fans Inggris juga ya. Apa? Selamat buat fans Inggris juga. Oh iya selamat ya buat Jadi fans Inggris. Thomas Tuchel di extend nggak? Nah, extend Euro kan juga iya ya sudah lah, nggak apa-apa tergantung pemainnya. Cuman aku nih murni tanya, menurut kalian ya Inggris tuh regenerasinya gimana sih abis ini? Yang pasti Pickford kayaknya udah nggak lanjut kan? yang pasti yang posisinya kiper yang tangan-tangan pendek T-Rex ini harus cari pengganti. Mm-mm. Terus habis itu pemain bertahan sih. Backnya? Inggris itu selalu kaya di bek kanan, terlalu Hmm. banyak sampai bingung kan pasang siapa. Hmm. Nah, tapi itu pun sebenarnya udah habis nih kalau kita ngeliat 4 Ya. tahun lagi, kemungkinan mereka udah pada senior. Kita lihat juga siapa yang akan main. Di bek tengah 4 tahun lagi siapa nih yang konsisten? Apakah Gehi masih bisa konsisten ataupun nanti akan ada muncul lagi
back tengah Inggris yang baru, tapi mengingat tim-tim besar back tengahnya pada bukan dari Inggris tuh. Oke. Mau Chelsea, mau City, mau Liverpool, MU aja yang masih ada Harry Maguire kan. Tapi pun sisanya yang muda-muda udah bukan dari Inggris. Itu yang akan jadi PR buat timnas Inggris nanti mencari back dan kiper terutama. Ya harusnya sih sebenarnya di era emasnya Inggris ini sampai paling nggak sampai Euro depan itu 2028. paling nggak harus bisa lah dapat gelar harusnya. Cuma permasalahannya Inggris kan dari dulu adalah tidak bisa memanfaatkan golden eranya mereka. Itu entah itu dari ego pemainnya, entah juga dari pelatihnya juga. Pelatih dan juga ego fans. Yang maksudnya mereka gini, Inggris itu terkenal mereka kan selalu membanggakan diri mereka ya, entah itu dari Premier League ataupun dari pemain-pemainnya, apalagi medianya. Jadi somehow pemain-pemain muda itu terlalu dibesar-besarkan sehingga pressure-nya sangat tinggi. Nah, ini kan kebetulan yang muda-muda udah bagus-bagus nih yang keluar nih, ada Anthony Gordon, ada Jude Bellingham kebetulan udah nggak di Premier League. Terus nanti kan muncul lagi yang lain rising star-nya sekarang sama Elliot Anderson. Nah, takutnya itu nanti terlalu dibesar-besarkan, terlalu di-hype-hypekan, jadinya mereka yang ke pressure sendiri itu. Kalau Harry Kane pensiun, seniornya berarti siapa? Senior. Pemain senior yang di Inggris kalau Harry Kane sudah Oli Watkins mungkin Oli Watkins. Sekarang nggak ada striker asal Inggris lagi juga yang pernah dicoba selain itu kan. Stones itu juga masih muda Stones itu. Enggak, udah tua juga. Makanya back tengah habis. Oli Watkins yang pernah dicoba Oli Watkins, ini Ivan Toney sama Liam Delap itu. Ya, Liam Delap. Cuman kan ya one hit wonder ya kalau Liam Delap ya. Belum ada pengganti lagi striker yang emang tajam gitu ya. Kalau kita ngelihat pemain tim-tim pada striker asing lagi numpuk di sayap kiri semua. Ya kebanyakan betul. sayap sama posisinya sekarang banyaknya yang kita bilang mungkin Euro nanti di bawah itu kan ada Phil Foden, mungkin ada Cole Palmer. Itu posisinya numpuk semua kan sama Jude Bellingham, Morgan Rogers. Iya, betul. Eze gitu. Jadi lagi numpuk semua. Kanan itu ya praktis selepas TAA belum ada lagi yang keluar. Iya kan TAA, Reece James dulu kan Kyle Walker kan sebenarnya. Iya. Belum ada lagi memang sepak bola juga sekarang bergeser ke pemain-pemain sayap ya. Iya. Striker tuh kayak susah gitu. Ya, semoga untuk Inggris regenerasinya bisa bagus ya karena ini udah pencapaian tertinggi selama 60 tahun. Jadi semoga bisa berlanjut lah saya sebagai fans Inggris. Tapi kita mau lihat match stats-nya dulu yang match stats bener ya? Betul. Nah. Sama-sama 19 shots. Tuh lihat pentol semua tuh gambar. Sama-sama 19 shot. Ini 19 kayak shot. friendly Ini ya. kayak bagi-bagi babak ya. Babak pertamanya Inggris, babak keduanya Prancis. Friendly banget, nggak ada yellow card. Iya makanya friendly banget nih, nggak ada kartu-kartuan. Orang nggak nonton. Wasit kram ada. Wasitnya ya digosok-gosok dulu kakinya. Mungkin karena banyak counter attack ya, jadi dia larinya ujung. Saya kencang-kencang semua, bro. Orang nggak nonton lihat live score. Wah, penalti. Bagi teman-teman yang beberapa juga komen di sosial mediaku ya, juga buat teman-teman mungkin sama juga ada yang komen itu tiba-tiba bangun pagi ngelihat hasil skor terus bilang gini, kok friendly match skornya kayak gini loh, kamu nggak nonton, ini yang nonton seru banget, ini kejar-kejaran. Seru, kalian harus bukan bagi-bagi gol, mbak pikir. Iya. Seru, ini bukan friendly match guys, ini benar-benar literally match perebutan juara 3 yang seru banget. Betul. Dan akankah final nanti seseru pertandingan tadi? Ya kayaknya jadi beban ya buat mereka ya, Spanyol, Argentina. Waduh ini kok yang ini seru ya, mainku gimana ya? Bapak juga udah diwawancarain, dibilang gimana ini jadi top skor, terus Messi kira-kira bisa nyalip nggak? Dibilang setiap Messi bermain dia pasti cetak gol. Jadi saya nggak pernah berharap saya bisa jadi top skor. Terlalu humble Mbappe karena dilihat juga udah kayak panggung terakhirnya juga si Lionel kan, jadi udah dikasih. Lagian kalau misalnya dia misalnya disalib sama Messi untuk all time ya kan dia bisa nyalip lagi. Dia masih bisa. Jadi dia tetap ya udahlah. Oke, kalau gitu kita akan lanjut berpindah membahas untuk
untuk 5 pertandingan Yes, terakhir ya, benar. Spanyol lawan Argentina. Oh, Argentina Spanyol lebar sekarang juga. Oh, iya dong. Iya, iya, Maksudnya iya. kita mau berpindah untuk Oke, membahas oke. Membahas ke final ya. finalnya guys. Oke. Ini adalah 5 pertandingan terakhir Spanyol bertemu dengan Argentina. Saling mengalahkan ya. Paling terakhir di persahabatan 2018 6-1 Spanyol menang. Tapi di 2010 7 September itu setelah Spanyol juara dunia, Mm-mm. Argentina yang menang Kebanting. 4-1. Ini yang 61 2018, berarti Yamal belum kan? Memang belum. Belum. Masih eranya siapa ini? Yang 18 ini 18 ya Morata. strikernya? Oh iya Morata betul. Morata iya. Dan masih akhir-akhirnya Ramos apa itu tua-tuanya tuh. Tahu aku Morata. Jelek-jeleknya Argentina itu. Jelek-jeleknya Argentina. Oke, kalau gitu kita mungkin mau langsung lihat aja untuk prediksi line up-nya ya. Ya, boleh. Ini boleh. dia. Nah, gedein dikit dong. Nah. Ya ini semua yang Ini pasti biasa ya. dimainin ya, either kalau di Spanyol antara Fabian Ruiz atau Pedri yang akan main. Cuman di beberapa match terakhir Fabian Ruiz yang main, sisanya ya ini pemain intinya mereka. Argentina juga selama ini matchnya juga yang dimainkan ya udah persis ini. Paling nanti biasanya babak kedua Lautaro Martinez ya, dimasukin lagi. Emang Alvarez mau ke Barcelona ya? Nggak jadi kan? Nggak jadi. Oh, kalau Lamine Memang Yamal. Barcelona pengen beli tapi Alvareznya mau, Alvareznya tapi mau, klubnya nggak lepas. Atletico-nya marah. Oh. Oh, oke. Oke, untuk dua tim ini menurut kalian gimana? Apa cara bermain mereka tuh sama atau beda? Dan chance-nya gimana nih untuk nggak tahu kalian Spanyol apa Argentina? Aku nih? dari Argentina ya. Kalau dari Argentina ya itu karakternya seperti yang kita lihat kemarin dengan Inggris, ganggunya nggak cuma dari Yes. segi permainan di lapangan, tapi emosi dari pemain juga bakal diganggu. Dipancing-pancing gitu Ya, ya. yaitu tugasnya nanti. Aku nggak sabar ngelihat duel-duel Cucurella ketemu sama Messi. Aku karakter Cucurella tuh sebenarnya harusnya pemain-pemain Argentina tuh yang Harusnya. Oh, lari, oke. tengil, licik gitu-gitu itu harus pemain. Cuman dia di Spanyol, aku nggak sabar nanti ketemu itu. Lihat dia ribut sama De Paul pasti bakal seru. Ya selama Pedri atau tadi siapa yang jadi Fabian Ruiz. Fabian Ruiz sama si Rodri disiplin, bajunya tetap dimasukin, ya masih bisa ngerepotin dan nggak kepancing emosinya dengan semua pemain Argentina karena kan kita tahu Inggris kemarin tendensi begitu ada satu Benar. pemain jatuh yang ributin tuh masih yang Asli, ganggu asli. emosinya tuh 2-3 pemain atau 4 pemain itu sih kalau aku ya agak kesulitannya mungkin dari mana ya dari segi emosinya aja sih kalau dari segi peluang Argentina ya kita lihat gol dari kemarin di Inggris juga dari umpan-umpan lambung kan, Betul. bukan dari sisiran-sisir tusukan-tusukan penetrasi dari umpan 1-2 lalu masuk, bukan gitu. Jadi Argentina nggak kehilangan akal buat bisa bikin gol. Nah kita lihat Spanyol nanti ngeresponnya kayak gimana tuh. Nah, Ini sih ini juga buat aku duel dua taktik sih antara Ya. De La Fuente sama Scaloni. Scaloni ini untuk di lini tengah itu pasti akan menjadi pertarungan yang sangat luar biasa karena di situ kekuatan utamanya si Spanyol ada di lini tengah, bagaimana mereka terbiasa untuk mengurung lawan-lawan mereka, baik siapapun yang main antara Fabian Ruiz ataupun Pedri, tapi yang jelas Spanyol pasti akan memenuhi lini tengah, bagaimana dia Aymeric Laporte dan juga Pau Cubarsí sering membantu di tengah, dan juga belum lagi Oyarzabal yang sering jemput bola. Dan di sisi Argentina kita tahu semuanya gelandang petarung, entah itu De Paul, Enzo Fernandez, Paredes sama McAllister. Semuanya petarung di lini tengah. Terbukti pada saat babak pertama saat melawan Inggris. Itu sama sekali nggak enak ditonton, tapi itu aksi premanisme semua ada di situ. Nah, tapi itu juga membuktikan bahwa Argentina semua otaknya, kreativitasnya cuma di Messi. Selama bisa memutus aliran bola ke Messi, sebenarnya Argentina tidak bisa nyerang sama sekali. Nah, itu yang mungkin menjadi kelebihan dari Spanyol, karena Spanyol tidak mengandalkan satu pemain. Semua kolektivitasnya ya luar biasa. Kayak sering bermain bareng aja dari muda. Entah itu siapapun yang bermain, entah itu siapa Enzo ya? Enggak dari kamera. Oh, nakal banget.
gitu. Jadi The most Emang slappable bapak-bapak face. jadi kalau satunya si Argentina pasti akan fight untuk bola sampai di kaki Messi, yang satu lagi secara kolektivitas siapapun yang Ya. bermain gitu. Tapi Yamal juga bisa jadi kartu as juga ya. Oh iya, Satu Iya, skill individu, dia di kanan akan ketemu sama Tagliafico. Ya harusnya dia bisa menangin duel itu. Cuman yang sebenarnya kalau dari aku paling takutkan adalah anti klimaks ya. Ketika kita ngelihat perebutan tempat ketiga yang mainnya sangat terbuka Kayak ini ya. dan skornya 6-4, terus Yes. habis itu di final kita tahu Spanyol ini main dengan pertahanan terbaik, baru kebobolan 1 juga sepanjang Piala Dunia, dan mereka mainnya akan banyak passing putar, bisa jadi finalnya malah jadi final yang boring. Itu yang Ya, malu sih takutnya ya. anti klimaks. Dan yang harus diingat sama De La Fuente adalah Argentina pernah comeback dari ketinggalan sebanyak 3 kali. Betul. Nah, Yes. Jadi ketika nanti unggul, janganlah bertahan kayak Inggris. Nah, jangan diparkir tuh tank-tanknya, Pak. Gitu. Atau malah kuasai aja pertandingan, putar-putar aja. Iya, iya. Mau di press mereka Iya. lari kayak gimana, putar-putar aja kekuatan kalian. kan Selama ada di Spanyol passing ya. betah untuk ditekan dan di pressure dengan Argentina, tapi bola masih tetap ngalir dan Iya, akhirnya iya. pemain Argentina capek, ya mungkin itu ada peluang Spanyol buat bisa. Betul. Argentina nggak ada capeknya, semua Iya. berjuang buat Messi. Dan semua nah itu loh. dan semua Argentina berjuangnya buat Messi. Tapi gini Iya Kak, sih. kemarin tuh yang waktu dia diundang salah satu acara di Amerika itu, dia ditanyain gimana, ini kan kamu udah mau masuk final, berarti satu lagi kebuka nih game plan dari tim Argentina. Dia bilang enggak, saya tuh udah tamat di Piala Dunia kemarin. Jadi dia tuh sudah ngerasa tamatin semua gelarnya dia di piala-piala Messi. itu. Messi dia bilang gitu, dan ini cuman dia untuk membuktikan, dan karena udah terlanjur masuk final ya dia harus memberikan yang terbaik buat rekan-rekannya. Sekarang kebalik lagi buat rekan-rekannya. Jadi ya kalau dari rekan-rekannya ngerasa buat Messi, kalau dari Messi ngerasanya ya udah masuk final. Tapi secara pribadi Messi udah ngerasa dia udah selesai, udah tamat nih. Kelar Jadi ya. gamenya Ya, udah ini udah ditamatin. sisa fun-fun aja. Kan Iya. dia kan udah main di US buat cari duit. Heeh. Mungkin buat sekolah anaknya. Kan kita kan nggak pernah tahu hal-hal Ya. yang simpel-simpel kayak gitu Dia ya. praktis cuma berlari pada saat dia pegang bola aja kok. Sisanya Bisa jalan kaki. cuma scanning, jalan kaki. Sama ini update terbaru, ini media dari Salompan sudah Messi ngomong sama Lionel Scaloni, jangan nangis nanti, please jangan nangis. Ya jangan nangis nanti. Yang dia nangis terus ya sekarang nih. Yang ini jangan nangis lah ya. Udah Dia terharu mulu ya. Iya. Tapi nggak nyalain sih. Ada salah satu wawancara itu yang diwawancara Giuliano Simeone. Hah? Atau kemarin kan terakhir jadi starting waktu lawan Iya, Inggris. iya, yang Si anaknya Diego Simeone. Heeh. Dia diwawancara juga masalah Argentina lolos ke final kan. Di situ juga dia jelasin sambil nangis kalau ini kita lakukan semua buat Messi. Kenapa nangis semua ya? Nangis Iya, lagi. iya, iya, Portugal iya. gak ada yang nangis loh buat Ronaldo. Karena nggak ada yang cinta sama Ronaldo. Ah. Cinta sama Messi udah kayak Tuhan mereka kan. Yoi. Kayak pengen semua kasih buat Messi. Messinya loh. Pengen Biasa buat aja. yang lain. Hah. Tapi untuk sisi sebelahnya, Yamal sendiri gimana menurut kalian? Yamal ini first World Cup ya kah? First World First Cup. ya, first ya. Belum Yamal lagi ngegolin. kasmaran juga, udah Iyalah. biarin aja kayak mainnya Oh. biasa. Sih kayaknya. Kayak tadi gol 2 gol yang Mbappe itu, lihat nggak selebrasi Mbappe yang gini itu di sosmed udah muncul, dia nyari pacarnya tuh. Dan sekarang lagi musim nih pemain bola, apalagi Iya, yang kapan hari Cape Verde malah naik nyariin pengen meluk. Naik ke iya. tribun. Ini Yamal juga gitu. Kemarin sudah tertangkap kamera lagi pesen burger di mana, di daerah Amerika, New York atau mana gitu. Di Kayak- daerah. Iya, dia pesen Iya, kan? makanan kan, sambil peluk-pelukan sama Betul. pacarnya. Dibahas juga sama Beta itu kan, kalau nggak salah di kontennya. Nah, ini kayaknya selama dia masih nggak ada apa-apa, ya kayaknya pertandingannya juga Yamal membuktiin lah. Kayak itu bener kok. Kalau ada pasangan yang nonton tuh kayak lebih. Iya, iya. Bener ya Tara? Lebih semangat Tapi ya. aku lebih deg-degan sih. Oh iya. Nggak tahu ya. Kalau cowok mungkin beda egonya ya. Nggak tahu. Kalau aku lebih deg-degan. Yamal ya nanti dilihat lah. Ya, tapi kan Bisa pacarnya tuh siapa? nonton Justin Bieber Nah, kan rencananya. Iya. pacar itu datang buat Justin Bieber. Jadi Mas. itu Bieber main. Jadi. Oh. Cuman nggak tahu, aku tadi baca tuh di camp bakal dipotong jadi 17 menit. Cuman aku nggak ngerti ya official. Oh jadinya berapa menit ya, nanti kita tonton bersama Ya, kita lah ya. lihat Karena aja. kan masih ada Justin Bieber perform, Yes. ICO Speed perform, Yes. terus ada BTS, BTS juga ada. Tom Cruise. Tom Cruise mau ngapain? Sumpah ada nama itu Gus. Apa sih? Dia mau turun dari atas. Jeng, gitu. jeng, Beng, jeng, Tom jeng, Cruise, jeng. ISO Speed. Ntar komen. Nggak maksudnya mau ngapain? Nggak tahu gua ada Tom Cruise. Tembak-tembakan, Dan- acting. Dan ini Turun tuh pasti sling dari nggak atas. familiar ya buat orang-orang Eropa ya. Ya. Kayak gini-gini itu. Oh, Sebanyak iya, iya. ini yang Karena dapat. biasanya waktu jeda babak
itu mereka kan beli makan. Iya, iya, iya. Jadi stadion tuh sepi karena pada keluar beli makan. Nah, Nah, tapi kalau di US kan orang kan duduk nonton karena yang jualan makan keliling. Tapi ini I see. Iya, iya, tadi paham, Cimen paham. kayak di GBT, lumpia-lumpia itu jalan. Tapi ini patut dilihat sih, karena biasanya Amerika kalau menyajikan showtime Pasti. di sport itu luar biasa. Tidak ada yang meragukan ya. Kalau Eropa yang bikin jelek, tapi kalau Amerika biasanya bagus. Tapi itu komentar kita seputar pertandingan yang akan berlangsung nanti ya, final World Cup 2026. Kita boleh berpindah ke Opta prediction-nya deh kali ini. Kalau menurut Opta lu, Iya. Spanyol sih. Iya emang Spanyol sih. Aku juga ragu sih Argentina menang. Ya mungkin karena kemarin-kemarin tidak meyakinkan ya semua kemenangan Argentina ya, comeback dan bergantung sama Messi, jadinya pasti prediksinya ngarahnya ke Spanyol sih. ya dan Spanyol kan kayaknya kalau dilihat tuh progresnya begini nih dari awal banget dari grup stage sampai dia final sekarang tuh kelihatan perkembangannya. Slow but sure. Nah. Anjay. Alon-alon asal kelakon. Lawan Mesir tidak meyakinkan, lawan Swiss tidak meyakinkan, lawan Inggris salahnya Inggris. yang terakhir beda Mas itu. Itu misteri banget ya, yang ketiga emang harus punchline. Iya, tapi itu ya, memang benar adanya sih yang Iya ketiga sih. itu nggak bisa dipungkiri lagi ya. Dia lebih pengen ngelihat Yamal nanti digunting sama kakinya sama siapa itu pemain belakangnya. Yamal akan bertemu dengan orang yang memandikan dia beberapa tahun yang Oh lalu. iya lupa ini nggak dibahas ya benar. Iya. benar. Messi kan di interview itu juga ya, dia juga merasa wah ini foto yang luar biasa, dia bisa Iya betul. sama Yamal tuh bukan ya dia nggak Oh ya, nyangka itu ini akan Messi-nya jadi di Yamal. Gitu. Oh, I see. Tahu gitu foto aja nggak usah gara-gara pakai titisan air gitu loh Ah. Messi jadi kan nular jagonya itu loh. Iya. Jadi Yamal jago Dan kan banget. makanya secara nomor punggung juga nitis ya, itu kan. Oh iya. 19 Ya, 19 maksudnya. itu waktu 10. itu kan Messi World Cup pertama Hmm. pakai nomor 19, yang kali ini World Cup pertama Yamal pakai nomor 19. Oh. Oke, itulah untuk kisah kedua negara ini. Sekarang kita mau mencoba menerka, menelaah kira-kira hasil akhirnya nanti siapa dan berapa. Prediksi skor seumpan, begitu biasanya hooknya videonya. Aku Silakan. Spanyol 2-1. Oh, langsung ya. 2-1. 2-1. Spanyol 2-1. Yakin dan percaya Spanyol 2-1. Mas Freddy. 3-2 Argentina. 3-2 Argentina. Oke, Oka. 1-1 extra time, 2-1. Tidak Oka. Spanyol. Berapa endingnya? 2-1 extra time Spanyol. Oke. Aku kayaknya aku penaltian deh. Aduh. Gak apa-apa kan mulai jam 2 Pak match-nya. Enggak, masalahnya kan gini nih, itu udah mainnya kemungkinan besar boring. Karena cuma putar ya dan lama sampai penalti. Aduh. Makanya aku bilang kayak Aduh, penalti. aduh. Tapi aku nggak nyangka ya si Opta Prediction juga Unggulinnya Spanyol. Unggulinnya Spanyol. Padahal kan kalau dalam tanda kutip nama-nama besar di atas kertas harusnya di Argentina semua ya. Iya. Ya kita ngomong di atas kertas karena Argentina habis juara 4 tahun lalu dan timnya masih sama. Nah, ya itu. Ya. Ya mungkin kayak katamu bilang tadi ya, Spanyol mainnya secara kolektifnya itu udah jadi satu Terakhir angkat tim. Piala Dunia tahun berapa Spanyol? 2010. One and only. Oh. Jadi Cuman Spanyol sama Inggris sih yang baru satu ya berarti. Enggak juga sih harusnya. Saya ingatku cuma 2 yang Spanyol baru satu. itu pokoknya setiap kali dia masuk Juara Eropa. semifinal, dia juara. Ya orang cuma sekali. Termasuk Euro kan. Kalau habis Termasuk angkat di Euro. Piala Euro, dia biasanya langsung juara Piala Dunia. Itu ya enggak? Betul, itu Iya, 2008. iya, iya. Oh enggak juga. Oh, enggak Pas 14-nya kan enggak Oh. menang deh. Dan sampai sekarang belum ada yang back to back juara World Cup. Iya. Ya kan. Itu juga. Akankah ini back to back World Cup Argentina? Janganlah. 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 Apa katamu Italia nggak mau? Ya kalau fans Itali pasti nggak mau karena kalau ini Argentina menang dia 4 kali kan juara sama kayak Itali. Tapi kalau Argentina juara. Iya Argentina juara. Tapi kayaknya Italia dukung fans Spanyol. dunia banyak yang nggak mau Argentina Jerman, juara sih, kecuali Jerman. kalau fans Barcelona sama fans Messi. Nggak usah Ya gitu. kalau fans Barcelona mah dua-dua yang menang terserah. Iya. Messi jago aja nggak ada yang Nah, suka itu sedunia dia. kok. Iya benar, baru Inggris sama Spanyol yang satu ya. kali yang menang. lainnya, Yang lainnya? Jerman 3 ya. Jerman 1, 2, Apa 3. Jerman 3, Italia 4, Italia Brasil 4, 5, Uruguay 2. Uruguay benar 2.
Iya. Gila Brasil banyak banget ya ternyata ya. Berarti 5. Zamannya Pele aja 3. Sama juga. Pele doang aja 3. Zamannya Oh, Pele aja iya. 3 Piala Dunia dia. Terus Ronaldo R9 2 94 sekali. sama 2002. Udah lama loh Brasil nggak juara. Dia juga. Ini 2002 pulangnya juga terakhir. cepet banget ini di Kebanyakan World Cup kali ini. tembak-tembakan sama mabuk sih sekarang. Siapa? Sekarang udah Kartel. kaya, kurang miskin. Kurang miskin Kalau itu dulu adalah. tuh jadinya main bolanya tuh jago. Ini Spanyol sama Argentina miskinan siapa sekarang? Yang sekarang kondisi negaranya. Argentina. Oke, Argentina nih angkat Piala Dunia, teman-teman. Miskin-miskinan nih menang-menangnya nih. Iya. Indonesia nih, miskin nih Indonesia. 2030 Tadi kita. kamu siapa ya? Berarti kan miskin banget tuh. Jangan. 2030. Amit, janganlah. Kita Tadi kamu Spanyol ya? Spanyol, lu. Argen. Argen. Spanyol. Spanyol. Kamu penaltinya siapa menang? Spanyol. Aku pengennya Oke. Spanyol. Gak ngurus lah, aku pokoknya pengen Spanyol yang menang, berapapun skornya. Nah, Oke. siapapun nanti kalau misalnya ini juaranya yang ini pemain-pemain terbaiknya siapa? Pemain Oh. terbaik. Iya. Apa tadi pilihannya? Pemain terbaik, kiper terbaik. Golden Glove. Kalau kiper terbaik kayaknya tetap Unai Simon sih. ya Ya, kayaknya. kalau ya. udah pilihannya cuma Unai Unai Simon. sama Emi Saya ya. kebobol-bobolannya nanti ya. Pemain Pemain kelihatan. terbaik berarti siapa? Kalau aku pemain terbaiknya nanti dikasih ke Messi. Heeh. Terus Ya. top skornya tetap Mbappe, kipernya Unai Simon. Unai Simon. Tinggal pemain mudanya itu. Pemain mudanya Lamine Yamal. Amal. Kalau aku pemain mudanya. Aku pengen pemain mudanya Pau Kubarsi sih. Siapa? Pau Kubarsi. Oh, Barsi. Bagus banget. Iya, Yamal kayaknya pemain mudanya. Pemain terbaik muda. Ya kita lihat lah. Aku sama kayak Sam persis sudah. Mbappe kayaknya bakal tetap top skor. Iya, layak kalau Messi Mbappe ya, top score. best player ya. Ya sudah lah. Ya memang dikasih ke dia memang Iya. gimana. Messi kayaknya ntar malam ketemu sama Rodri, dikantongin Rodri kayaknya. Nggak bisa masuk dia dari tengah kayaknya. Ya Kalau aku skema. sih Messi dapat 1 sih. 1 gol itu nanti 2-1-nya tuh satunya Messi. Oh, udah satu-satunya. Jadi dia nyamain all time Mm. tapi dia masih kalah 1 sama Mbappe. Nah, Di World oke, Cup. itu kalau Indah ya menurut kita skenarionya. ya. Skenario karena Skenario. Argentina ini penuh skenario ya. Jadi kita Ada harus skripnya, scripted bikin ini skrip ya. Tapi ini prediksi dari kita, kalau dari kolega Salman gimana untuk prediksi skornya dan siapakah pemenangnya? Kalian tim Argentina atau tim Spanyol atau tim Barca? Ya sudah lah ya, ini enjoy the game. Jangan lupa ramein kolom komentar siapa yang menang dengan poinnya, skornya berapa. Begitu. Sudah selesai pekerjaan kita dari dini hari tadi sampai pagi ini. Sudah kita ada live reaction. Kita juga akan melakukan live reaction juga yang dimulai jam. Itu suara apa? Ada suara tikus. Tikus ketabrak. Vamos Espanya. Ada suara tikus ketabrak. Aku sangat terdistract. Aku Tapi nggak juga- masuk kayaknya. Masuk. Nggak, ya nggak masuk sih. Cuman kan aku nya react, aku Iya, live dikasih efek, dikasih reaction efek. akan bersinnya itu. Tapi ya mau ngingetin juga ke kolega Salman, jangan lupa nanti kita bakal memulai live reaction untuk final itu di jam 1 dini hari. Jadi jangan lupa nongkrong-nongkrong dulu, ngobrol-ngobrol dulu di live reaction kita. Gimana caranya biar nggak lupa? Di subscribe dulu YouTube channelnya Ulf Media dan juga Instagramnya ada di Ulf Media sama _ID. Di TikTok juga kita ada Ulf Media. Oke, that's it for today. Terima kasih. Thank you semuanya. Yoga. Terima Thank kasih. you. Terima kasih, Sam. Dan pastinya kita Thank you. akan bertemu di episode selanjutnya. Cuma di Salah umpan. Bye-bye. Vamos. Oh, ya. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.